Selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, saudara, di mana di sepanjang malam Dia telah menyertai dan melindungi kita dalam damai sejahteranya. Hari ini kita akan awali kembali dengan merenungkan firman dan berdoa bersama. Di dalam video ini saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui firman Tuhan dan setiap pagi saudara didoakan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kemudian bagikan video renungan firman Tuhan ini kepada lebih banyak orang saudara melalui media sosial saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui video renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Sebelum saudara akan didoakan, kita akan merenungkan firman Tuhan bersama. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari kitab Yohanes. Kita masih ada dalam seri renungan dari kitab Yohanes. Sekarang tiba di Yohanes pasal yang ke-14, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saudara, dari teks firman Tuhan ini saya rindu kita belajar tentang mengalami kepastian keselamatan. Saudara, bagi saya berita yang paling penting dalam berkhotbah, dalam memberikan renungan adalah tentang keselamatan. Karena kalau kita banyak belajar tentang berkat misalnya, kita akhirnya diberkati luar biasa. Tapi kalau kita tidak mengalami keselamatan, apa gunanya semuanya itu? Kita hidup di dunia ini hanya sekali. Kita hidup di dunia ini hanya sebentar. Bagi saya yang paling utama dan yang paling penting yang harus kita miliki adalah kepastian keselamatan. Dan kemudian sebagai orang yang sudah memiliki kepastian keselamatan, kita diberkati oleh Tuhan, kita dilindungi oleh Tuhan, doa kita dijawab oleh Tuhan. Itu semua bonus yang pasti tentu saja akan dilimpahkan Tuhan bagi setiap kita. Nah, dan hari ini kita akan belajar dan merenung saudara, bagaimana kita memiliki kepastian keselamatan. Apa yang harus dialami, dilakukan oleh orang yang memiliki kepastian keselamatan. Sudahkah saya dan saudara memiliki kepastian keselamatan? Kita akan belajar, kita akan lihat saudara. Saya akan membacakan dan menjelaskan teks firman Tuhan ini secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara. Yohanes pasal 14 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu saja aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, kamu pasti juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan itu sendiri.
Puji Tuhan saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Yesus mengajarkan tentang rumah Bapa, tentang sorga dan jalan ke sana, jalan ke sorga, bagaimana supaya murid-muridnya mengalami kepastian keselamatan. Ada tempat yang tersedia di sorga bagi mereka. Saudara, di sini Yesus menegaskan bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Itu ayat 2 saudara. Jadi di sorga itu tersedia tempat untuk siapa saja. Siapa saja bisa masuk ke sorga. Karena sorga itu disediakan banyak tempat tinggal, kata Yesus. Sorga itu muat untuk seluruh manusia. Tetapi pertanyaannya, apakah semua manusia akan masuk ke sana? Tentu saja tidak. Bahkan yang sangat menyedihkan saudara, akan lebih banyak manusia yang tidak akan masuk ke sorga. Akan lebih banyak manusia yang akan menerima penghukuman kekal, bukan menerima keselamatan kekal di sorga. Nah, bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah kita bagian dari orang yang akan diselamatkan atau bagian dari orang yang akan dihukum? Itu yang saya rindu kita renungkan hari ini saudara, supaya hari ini ketika saudara melaksanakan kegiatan saudara di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang hidup saudara, saya berdoa saudara menjadi pekerja keras, saudara menjadi orang-orang yang berhasil, tapi di atas semuanya itu milikilah kepastian keselamatan. Karena sekalipun kita menjadi orang sukses, menjadi orang berhasil, kalau mati masuk neraka, apa gunanya? Milikilah kepastian keselamatan. Satu saat kita pasti akan mati. Dan saat kita mati saudara, kalau orang-orang mati biasanya dikatakan telah pulang ke rumah Bapa. Tapi pertanyaannya perlu kita renungkan, apakah memang benar-benar orang yang mati itu ketika dituliskan di sana telah pulang ke rumah Bapa? Apakah memang mereka pulang ke rumah Bapa? Belum tentu saudara. Kalau mereka ke neraka itu berarti bukan mereka ke rumah Bapa, karena rumah Bapa itu sorga. Dan saat ini kita akan lihat saudara, sekalipun banyak tempat tinggal di sana, kita akan lihat orang yang seperti apa yang akan masuk ke sana. Karena tidak semua manusia akan masuk ke sana. Yesus berkata saudara bahwa apabila nanti dia sudah pergi ke situ, maksudnya ke rumah Bapa, dan menyediakan tempat bagi umat-umatnya, maka dia akan membawa umat-umatnya ke sana. Lalu kemudian di ayat 5 Thomas berkata, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Muridnya menegaskan bahwa kami tidak tahu engkau pergi kemana. Akhirnya Yesus menegaskan bahwa dia dan Bapa adalah satu, dan dia pergi ke rumah Bapa. Lalu ketika Thomas bertanya begitu saudara, kita lihat ayat yang ke-6. Itu yang saya rindu kita renungkan bersama secara mendalam di pagi hari ini saudara, di mana Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi ketika Thomas berkata, bagaimana kami tahu jalan ke situ? Lalu Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang seorang pun yang datang kepada Bapa. Tidak ada orang yang masuk ke rumah Bapa. Tidak ada orang yang bisa masuk sorga kecuali melalui aku, kata Yesus. Jadi bagaimana kita sampai ke rumah Bapa? Bukan dengan cara dituliskan satu saat di dalam peti mati kita saudara, atau di nisan kita telah pulang ke rumah Bapa. Bukan. Sekalipun dituliskan di sana dengan tulisan begitu baik bahwa pulang ke rumah Bapa, itu tidak memastikan orang tersebut pulang ke rumah Bapa. Karena orang yang akan pulang sungguh-sungguh ke rumah Bapa adalah melalui Yesus, karena hanya Yesus jalan ke situ. Tidak ada satupun yang akan sampai ke sana kalau tidak melalui Yesus. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kita melalui dia untuk sampai ke rumah Bapa? Tadi dia berkata saudara, kata Yesus kepadanya, akulah jalan. Oke, lalu kemudian tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi supaya kita sampai di rumah Bapa nantinya, sampai di sorga nantinya di akhir kehidupan kita, kita harus melalui Yesus yang adalah jalan. Tidak ada jalan yang lain saudara. Tidak ada nabi di dunia ini yang pernah datang dari sorga. Lihat nabi siapa saja tidak pernah datang dari sorga. Hanya Yesus yang datang dari sorga dan kembali ke sorga. Itu sebabnya dialah jalan satu-satunya. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, apakah saudara orang Kristen atau saudara tidak orang Kristen, hari ini saya menegaskan kebenaran.
Coba lihat di kitab suci mana saja, saudara, adakah pribadi atau orang yang pernah turun dari sorga? Dengar, saudara, di dalam Alkitab ditegaskan bahwa Yesus turun dari sorga, dia mati, bangkit dari kematian, kemudian kembali ke rumah Bapa, kembali ke sorga. Dia siapkan tempat bagi umat-umatnya, dan kemudian dia akan membawa umatnya ke sana. Dan dialah jalan itu. Kenapa? Karena dia tahu jalan ke sana. Dia berasal dari sana, dia pergi ke sana. Jadi bagaimana supaya kita sampai ke sorga? Melalui Yesus yang adalah jalan. Bagaimana kita melalui Dia yang adalah jalan? Itu yang dia jelaskan di ayat 1, saudara. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Jadi bagaimana kita melalui jalan itu, di mana Dia adalah jalan? Dengan percaya kepada Dia bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, bahwa Dialah yang turun dari sorga, Dialah yang mati, dan Dialah yang disalibkan itu, mati, dan kemudian bangkit, dan kemudian naik ke sorga. Dialah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Dengan cara itulah kita berjalan di jalan itu. Kalau hari ini saudara sudah percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saudara, saudara sedang berjalan menuju rumah Bapa. Saudara sedang berjalan di jalan yang benar menuju sorga. Pastikan hari ini, saudara, ada begitu banyak orang yang mengikut Yesus, tapi tidak mengalami kepastian keselamatan. Dia hanya ikut Yesus karena berkat. Di video-video sebelumnya kita sudah belajar, saudara, bahwa satu kali ada begitu banyak murid-murid Yesus yang mengundurkan diri. Kenapa? Karena tujuannya salah. Mereka datang kepada Yesus hanya mencari mujizat, mencari perkara-perkara yang mustahil akhirnya jadi dibuat oleh Yesus. Itu yang rindu mereka lihat. Dan kemudian akhirnya ketika Yesus mengajarkan sesuatu yang kebenaran, yang jelas kepada mereka tentang dirinya yang akan dikorbankan, akhirnya mereka mengundurkan diri. Ada begitu banyak orang mengikut Yesus tetapi tujuannya salah. Hari ini pastikan saudara ikut Yesus. Saudara sungguh-sungguh sudah percaya bahwa Dialah Tuhan dan Juru Selamat. Maka dengan begitu saudara sedang berjalan di jalan yang benar. Sudahkah saudara mengalami kepastian itu? Sudahkah saudara percaya Yesuslah Tuhan yang turun dari sorga, lalu kemudian mati untuk orang-orang yang mau percaya kepada Dia, dan kemudian dikuburkan, bangkit pada hari ketiga, dan kembali lagi ke sorga? Kita percaya Dialah Tuhan dan Dialah Juru Selamat kita. Kalau saudara sudah mengalami kepastian iman seperti itu, saudara sedang berjalan di jalan itu. Lalu kemudian Dia berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan, dan yang kedua, kebenaran. Lalu lanjutkan lagi, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dialah jalan. Kita harus berjalan di jalan itu. Dialah kebenaran, dan kalau tidak melalui Dia yang adalah kebenaran, kita tidak bisa sampai kepada Bapa. Siapapun tidak bisa sampai kepada Bapa. Artinya apa, saudara? Orang yang bisa sampai kepada Bapa harus melalui Dia yang adalah kebenaran. Artinya apa? Kita harus dibenarkan supaya kita bisa masuk ke sorga, bisa menuju ke rumah Bapa. Saudara, sorga itu sempurna. Tidak ada satu dosa pun yang bisa masuk ke sorga. Sedangkan hari ini setiap kita adalah orang berdosa. Saya mau tanya, berapa besar dosa saudara? Tentu saja semua kita tidak akan bisa menghitung berapa besar dosa-dosa kita. Nah, itu sebabnya saudara, kita harus dibenarkan. Yesus mati di kayu salib untuk membenarkan kita. Bagaimana supaya kita dibenarkan? Kembali ke ayat 1. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Percaya kepada Yesus, kita dibenarkan. Bagaimana kita mengalami kebenaran? Dosa-dosa kita dihapuskan. Percayalah kepada Yesus yang adalah Juru Selamat kita, yang mati di kayu salib untuk menebus kita, menghapuskan dosa-dosa kita. Dengan begitu kita dibenarkan, saudara. Alamilah pembenaran dengan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, Yesus berkata kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yang ketiga, harus melalui kehidupan, harus mengalami hidup, dihidupkan kembali. Mungkin mendengar ini saudara mungkin berpikir, apakah orang-orang itu perlu dihidupkan sedangkan mereka hidup? Bagaimana mereka dihidupkan? Dengar saudara, saat Tuhan menempatkan Adam di Taman Eden, Dia memberi perintah supaya semua buah dari pohon di taman itu bisa dimakan kecuali
buah pohon yang ada di tengah taman itu, yaitu buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Lalu Tuhan berkata, kalau engkau memakannya, kamu akan mati. Pertanyaannya, setelah Adam dan Hawa memakannya, apakah mereka mati? Secara jasmani tidak, tetapi secara rohani mereka mati. Itu sebabnya Yesus turun ke dunia, mati di kayu salib untuk menghidupkan orang-orang yang mati karena dosa. Jadi Yesus datang untuk menghidupkan kita kembali, saudara. Sekalipun secara jasmani kita hidup, tapi kalau kita belum percaya kepada Yesus, kita mati di hadapan Tuhan. Karena itu yang terjadi di Taman Eden. Pelanggaran ketidaktaatan telah mengakibatkan kematian. Karena dosa, buah dosa adalah, upah dosa adalah kematian, maut. Dan harus dihidupkan kembali. Bagaimana supaya kita hidup kembali? Percaya lagi kepada Yesus. Itu yang ditegaskan kembali di ayat 1. Percayalah kepada Yesus, maka kita akan dihidupkan. Jadi saudara, simpelnya hari ini, kesimpulannya adalah, hidup ini singkat, hidup ini hanya sementara. Pastikan kita mengalami kepastian keselamatan. Kalau kita mati pasti masuk sorga. Bagaimana supaya kita masuk sorga? Bagaimana supaya kita masuk ke rumah Bapa, tiba di rumah Bapa? Yesus berkata, bahwa kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Tidak ada seorang pun yang akan sampai di sorga kalau tidak melalui Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Artinya, orang yang mau rindu masuk sorga, dia harus datang kepada Yesus yang adalah jalan. Bagaimana caranya? Percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu di ayat 1. Mereka harus datang kepada Yesus yang adalah kebenaran supaya mereka dibenarkan dari dosa-dosa mereka. Bagaimana caranya? Percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mereka harus datang kepada Yesus yang adalah kehidupan supaya mereka yang mati karena dosa dihidupkan. Bagaimana caranya? Percayalah Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Puji Tuhan, saudara. Pagi hari ini kita bersyukur buat firman Tuhan. Saudara akan melaksanakan kegiatan saudara. Saya berdoa Tuhan memberkati saudara. Saudara sukses dalam bisnis saudara, berhasil dalam apa yang saudara kerjakan. Tetapi di atas semuanya itu, miliki kepastian keselamatan dengan percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka dengan demikian saudara sedang berjalan menuju sorga. Maka dengan demikian saudara dibenarkan. Dan maka dengan demikian saudara dihidupkan. Dan nanti kita akan sampai di rumah Bapa. Puji Tuhan, saudara. Kita akan berdoa bersama, namun sebelumnya ambil komitmen untuk menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Tuhan memberkati. Haleluya, puji Tuhan, saudara. Tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Saya akan kembali mendoakan setiap saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan hari ini saudara benar-benar dikuatkan dan diteguhkan ketika kita berdoa bersama. Sehingga sepanjang hari ini saudara benar-benar diberkati oleh Tuhan dalam segala aktivitas saudara. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Engkau yang mengenal setiap anak-anak-Mu, ya Bapa, pribadi lepas pribadi. Siapapun mereka, apapun yang menjadi aktivitas mereka, apapun yang menjadi tanggung jawab mereka, dan bagaimanapun keadaan mereka, Engkau yang mengenal mereka satu persatu saat ini. Dan hamba berdoa, ya Tuhan, biarlah Engkau menjamah dan menyentuh kehidupan mereka, membaharui kehidupan mereka, biar mereka semakin dekat kepadamu, ya Tuhan. Mereka semakin mengalami Engkau di dalam kehidupannya. Biar setiap anak-anak-Mu semakin mengalami keindahan-Mu ketika mereka semakin dekat kepadamu, ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat segala aktivitas mereka yang akan mereka lakukan di sepanjang hari ini. Tuhan kiranya memberkati dan campur tangan dalam segala aktivitas mereka. Hamba berdoa, ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang merupakan karyawan, berkati mereka dalam pekerjaan dan tanggung jawab mereka. Campur tangan-Mu, ya Tuhan. Engkau yang menjadikan anak-anak-Mu jadi berkat. Dan apapun yang mereka kerjakan, biarlah mereka berhasil, ya Tuhan. Oleh karena Tuhan menyertai mereka. Dan Tuhan kiranya yang mengangkat derajat mereka, kedudukan mereka dalam bidang apapun mereka sedang bekerja, ya Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa saat ini bagi anak-anak-Mu
yang merupakan pebisnis atau mengusahakan satu usaha, Tuhan yang campur tangan. Apapun yang menjadi usaha mereka, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Biarlah Engkau memberkati sehingga usaha mereka akan berhasil ya Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Sekalipun keadaan ini sulit, sekalipun situasi ini sulit, tetapi Allah yang kami sembah adalah Allah yang memberikan jalan keluar bagi setiap anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu bisa berhasil dalam keadaan sulit sekalipun ya Tuhan. Itu sebabnya berkati setiap usaha dan bisnis pekerjaan anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka bergerak. Kalau itu tidak bertentangan dengan firman-Mu, biarlah Engkau memberkati berlimpah ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang merupakan pegawai negeri sipil juga Tuhan memberkati kehidupan mereka, campur tangan-Mu dalam hidup mereka untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini. Dan Tuhan juga mencukupkan dan memberkati kehidupan mereka ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami berdoa, Tuhan berkati saudara-saudara kami yang adalah petani. Bapa yang baik, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka sedang usahakan dalam pertanian mereka, apapun yang mereka sedang tanam dalam pertanian mereka, Tuhan kiranya memberkati dan menjadikannya berhasil. Biarlah dalam situasi seperti ini pun Tuhan tetap membela mereka. Berkati para petani ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang bekerja, berkarya dalam kehidupan anak-anak-Mu yang adalah para petani, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa bagi para pedagang, berkati kehidupan mereka, berkati dagangan mereka. Tuhan juga yang campur tangan dalam semua kondisi yang harus mereka hadapi. Tuhan tetap membela anak-anak-Mu. Bahkan apapun yang menjadi profesi anak-anak-Mu ya Tuhan, jika itu tidak bertentangan dengan firman-Mu, biarlah Engkau yang membela, Engkau yang memberkati setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati segala pekerjaan anak-anak-Mu, tanggung jawab mereka. Hamba berdoa biar anak-anak-Mu melakukan yang terbaik dan menjadikan mereka berhasil dalam kehidupan mereka. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban berat. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang sakit. Hamba berdoa di pagi hari ini, Tuhan ulurkan tangan-Mu bagi setiap tubuh yang sakit, sembuhkan, supaya anak-anak-Mu bisa beraktivitas, bisa bekerja. Tuhan campur tangan, sembuhkan setiap anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan hamba berdoa, cabut segala penyakit mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah, persoalan baik di tengah-tengah pekerjaannya, Tuhan juga yang campur tangan. Tuhan yang membela setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Engkau yang menyelesaikan segala masalah dan persoalan kehidupan mereka. Tuhan bekerja, Tuhan yang berkarya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Bapa, hamba berdoa, jadikan semua anak-anak-Mu berhasil. Di dalam firman-Mu tercatat bahwa setiap hamba-hamba-Mu yang Engkau sertai, mereka menjadi orang-orang yang berhasil. Dan saat ini pun hamba berdoa ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu ini Engkau yang menyertai mereka dalam segala situasi kondisi mereka. Mereka mau melakukan yang terbaik, dan penyertaan Tuhan menjadikan mereka berhasil ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati kehidupan anak-anak-Mu. Saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Bapa yang baik, keluarga adalah penopang dalam kehidupan kami. Ketika keluarga-keluarga kami adalah keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, keluarga yang tentram, maka anak-anak-Mu juga bisa maksimal dalam segala aktivitas dan pekerjaan mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa ya Tuhan, jadikan keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis ya Tuhan. Biarlah keluarga-keluarga itu menjadi keluarga
yang bersuasana sorga bagi setiap anak-anak-Mu. Berkati ya Tuhan, berkati ya Bapa, berkati suami, istri dan anak-anak, berkati orang tua. Tuhan campur tangan di tengah keluarga anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa biarlah Tuhan yang memberkati seluruh aspek kehidupan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Bapa yang baik, sepanjang hari ini mereka akan melakukan segala aktivitas mereka. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan dalam segala aktivitas mereka, dan penyertaan Tuhan yang menjadikan mereka berhasil. Di dalam nama Yesus, jalani hari ini dengan penuh damai sejahtera Tuhan, dengan mengandalkan Tuhan, dengan berserah kepada Tuhan, dan kiranya berkat Tuhan mengalir dalam hidup saudara, dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami ya Tuhan. Tuhan campur tangan di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Saya percaya saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saudara juga sudah dikuatkan setelah saudara didoakan. Lakukan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini dengan cara yang terbaik. Dan tetap semangat dengan semangat yang baru daripada Tuhan saudara. Tuhan memberkati saudara dan menjadikan segala usaha dan aktivitas saudara berhasil hari ini. Jangan lupa berlangganan dengan channel ini dengan cara mensubscribe dan tekan tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap saudara. Haleluya.